Puji nama Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh keluarga besar GPDI RSCD dimanapun berada. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita akan merenungkan renungan yang singkat pada saat ini yang terdapat di dalam Perjanjian Baru Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan membaca ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saya beri tema firman Tuhan pada hari ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Dikatakan di sini bahwa ada seorang lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Dalam jangka waktu yang tidak singkat, 38 tahun dia menderita sakit lumpuh. Dan di situ dikatakan bahwa ada satu kolam yang namanya adalah kolam Betesda. Kolam Betesda itu artinya adalah tempat singgah, rumah singgah. Dan dikatakan bahwa banyak orang-orang sakit yang ada di serambi-serambi daripada kolam Betesda itu ada 5 serambi. Dan orang-orang sakit itu ada di serambi-serambi itu. Dan barang siapa yang lebih dulu turun sewaktu-waktu air kolam Betesda itu digoncangkan oleh malaikat, maka siapa yang lebih dulu turun ke dalam, dia akan memperoleh kesembuhan. Baik ia yang lumpuh, yang buta, yang sakit apapun akan mendapat kesembuhan. Kalau pas air Betesda itu digoncangkan, kemudian dia turun yang terlebih dulu. Dikatakan bahwa di situ ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun lamanya. Setiap kali dia menunggu goncangan air itu, tetapi tidak bisa karena tidak ada orang yang membantu. Tiap kali dia mau turun, maka lebih dulu didahului orang lain karena dia lumpuh. Kita melihat keadaan orang ini menderita sudah 38 tahun di kolam Betesda
Ini merupakan salah satu kisah yang patut untuk kita renungkan. Seorang yang lumpuh sudah 38 tahun disembuhkan Yesus secara ajaib tanpa harus masuk ke kolam Bethesda pada waktu airnya digoncangkan oleh malaikat Tuhan yang datang ke kolam itu lebih dulu. Waktu itu Yesus melihat orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Lalu dia mendekati orang itu. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tentunya seorang yang menderita sakit, dia ditanya oleh Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Dia menjawab sepintas, "Tidak ada orang yang menolong aku untuk menurunkan aku ke dalam kolam pada waktu air kolam Bethesda itu digoncangkan oleh malaikat." Dia seolah-olah putus asa, tidak ada yang mau menolong, tidak ada yang peduli kepada dia, tidak ada yang membantu dia untuk masukkan ke dalam kolam saat airnya mulai goncang. Dan sementara ia menuju ke kolam itu sudah didahului oleh orang lain. Setiap kali didahului oleh orang lain. Dan sehingga dia selalu gagal. Kita bisa membayangkan 38 tahun dia menderita sakit lumpuh. Tidak ada orang yang membantu. Ia harus berjuang sendiri dengan susah payah mencapai kolam itu. Mungkin dia sudah tertatih-tatih merembet di kolam itu, tapi pada waktu dia mau masuk sudah kedahuluan orang lain sebab dia lumpuh. Kita melihat dia berusaha merangkak meskipun berkali-kali gagal, tetapi orang lumpuh ini tidak menyerah. 38 tahun dia tidak menyerah. Walaupun dia belum melihat pertolongan Tuhan, tapi dia tidak menyerah. Tetap berjuang terus supaya dia memperoleh kesembuhan. Mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya mujizat kesembuhan pun benar-benar dialami oleh orang itu. Saya yakin belas kasihan Tuhan timbul karena melihat semangat perjuangan dari orang lumpuh itu. Waktu itu dia ditanya oleh Tuhan, "Maukah engkau sembuh?" Dia menjawab, pasti jawabannya mau, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menolong saya. Dia percaya dia tidak usah masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Hanya dengan perkataan, dengan iman, maka orang lumpuh ini mendapat mujizat dari Tuhan. Dia mendapat kekuatan, dia mendapat kesembuhan, dan dia bisa berjalan. Waktu itu mungkin saat itu kita sedang mengalami kelumpuhan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha, kelihatannya, atau bahkan dalam pelayanan kita. Mungkin kita sudah berjuang, tetapi selalu gagal dan gagal lagi. Ingat kisah orang lumpuh ini. Dia begitu gigih, dia begitu yakin Tuhan itu sanggup memberikan pertolongan kepada dia. Bukan harus masuk ke kolam Bethesda di saat air itu goncang.
tetapi dengan perkataan, dengan iman yang dia miliki, dengan ucapan yang Yesus ucapkan, dan dia begitu yakin dia punya iman. Jadi kuncinya adalah orang lumpuh ini punya iman yang begitu kokoh. Dia percaya Tuhan sanggup. Waktu itu dia mendapat mujizat yang luar biasa. Ingat kisah orang lumpuh itu, jangan pernah menyerah. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap lakukan yang terbaik, dan tetap berharap mujizat Tuhan akan tiba waktunya. Tuhan menolong kita dengan cara yang ajaib, cara yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mujizat itu masih ada. Kolam Bethesda itu artinya rumah singgah. Kita tahu kita di dalam dunia ini adalah gambaran dunia yang kita tinggali. Kita berada di dunia ini, berada di rumah singgah. Seolah-olah seringkali kita membutuhkan pertolongan, teriakan, tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengar dan memberikan pertolongan. Di dunia ini orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi ada satu Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu melihat penderitaan kita. Dia selalu mendengar doa kita yang penuh dengan iman, percaya kepadanya. Tetapi satu hal, jangan pernah kita menyerah. Kita tetap percaya, kita tetap beriman, punya iman yang tangguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu pasti mampu kita atasi. Di dunia ini tidak ada pertolongan, tapi ada satu pertolongan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita punya iman yang tangguh, kita pasti akan menjadi orang yang kuat, yang bisa melakukan segala perkara yang ajaib dan luar biasa hanya dengan ketangguhan yang kita miliki. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 0881320088. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu. Kalau selama ini mungkin kami sering bimbang, kami tidak punya iman, Tuhan, kami tahu bahwa iman itu adalah perisai dalam kehidupan kami untuk mengatasi setiap masalah, persoalan, goncangan-goncangan dalam hidup, dalam rumah tangga. Tuhan, hanya dengan iman yang kita miliki, Engkau selalu ada buat kami, Tuhan. Kami yakin kalau kami punya iman sebesar sebiji sesawi, kami akan mampu melakukan segala hal yang secara manusia mustahil. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala kami. Topang terus pelayanannya. Beri kekuatan lahir dan batin. Kesehatan, hikmat, kuasa wibawa, kemampuan Tuhan. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu
untuk disampaikan kepada keluarga besar GPDI El Shaddai, agar kami boleh dibentuk, diubah menjadi anak-anak-Mu yang tangguh, yang benar-benar punya iman yang hidup kepada Engkau Tuhan. Kami akan sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pakai juga multimedia yang dengan setia melayani kami. Balas berkati dengan berkat yang berlimpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, haleluya. Keluarga besar GPDI El Shaddai tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Engkau ya Allah, supaya keluarga GPDI El Shaddai tahu apa yang Engkau ya Allah karuniakan kepada keluarga GPDI El Shaddai. Haleluya. Terima kasih. Amin.